Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Lanjutan dari kajian ilmu tauhid, di antara sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Pertama, al-wujud. Wujud. Wujud artinya ada. Berarti Allah itu wajib ada. Mustahil tidak ada. Jadi ketika ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada, ini mustahil, nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi wujud adalah sifat Allah yang pertama. Bagaimana kita menyikapi dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, maujud? Wujudu ta'ala wajibun la yuqbalul intifa' wujudihi. Adanya Allah Ta'ala itu min ghairi maddah, tidak berbentuk, wa min ghairi wasitah, dan tidak bisa kita sentuh sama sekali. Jadi memang Allah itu ada, tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, dan tidak bisa kita bayangkan. Nih. Bal wujuduhu li zatihi bima'na annahu lam yaftaqir ila may yujada. Jadi Allah Ta'ala itu memang ada dan tidak membutuhkan sesuatu apapun selain Dia. Beda dengan adanya benda. Kalau adanya sebuah benda, dia pasti membutuhkan sesuatu selain Dia. Contoh, buku, kitab ini ada di sini, ini dia butuh sesuatu, butuh tangan saya untuk memegangnya, makanya dia sampai ke sini. Kalaulah tangan saya tidak memegang dia, buku ini tidak akan sampai ke sini. Berarti benda ini ada, buku ini ada, tapi dia butuh kepada sesuatu selain dia. Pun juga HP misalnya, ini ada tempatnya. Mana tempatnya? Tangan saya. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada tapi dia nggak butuh tempat. Karena kalau dia bertempat itu sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, itu bukan Allah namanya. Jadi dia itu memang luar biasa, bukan yang biasa. Adanya Allah Ta'ala itu luar biasa. Baik para pendengar rahimakumullah, ada hikayat. Hikayat ini menceritakan tentang kisah Dahri. Dahri ini ada pada masa Abi Hanifah. Nu'man adalah cikal bakal
menjadi imam besar mazhab Abu Hanifah. Dia punya seorang guru namanya Hammad. Jadi pada suatu hari Dahri telah banyak mengalahkan ulama-ulama Islam, ulama-ulama tauhid. Debat besar-besaran dengan Dahri. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Saya tantang debat terbuka di hadapan orang banyak. Apa tantangan Dahri saat itu? Terdapat dalam kitab Fathul Majid halaman 8. Hal baqiya min ulamaikum ahad? Apakah masih ada ulama kalian yang tersisa yang berani menantang saya? Kata Dahri. Qalu, berkata rakyat saat itu, baqiya Hammad, tinggal Hammad. Faqala Dahri lil khalifah, maka Dahri berkata ke ajudannya, ahdurhu ayyuhal khalifah, yatakallam ma'i, bawa dia ke sini, aku pingin ngomong dengannya. Fada'ahu, lalu ajudan ini memanggil. Faqala, lalu berkata Hammad, gurunya Imam Abu Hanifah, amhiluni lailah, beri aku waktu 1 malam, setelah itu nanti baru kita berdebat. Falamma asbaha ja'ahu Abu Hanifah wa kana saghiran yatakallam ma'ahu fara'ahu maghmuman fasa'alahu an zalik. Jadi ketika pagi-pagi sekali datanglah Abu Hanifah. Ketika itu dia masih kecil, untuk berbincang-bincang dengan gurunya. Tapi dia melihat gurunya ini sedang resah, sedang galau begitu. Faqala, lalu berkata Abu Hanifah, kaifa la aghnam, berkata gurunya kepada Abu Hanifah, kaifa la aghnam, bagaimana aku tidak cemas? Waqad da'aitu ila takallum ma' Dahri, aku diajak debat terbuka oleh Dahri. Waqad luzima jami'al ulama, dia sudah banyak mengalahkan ulama-ulama. Sempat nanti aku ini kalah, siapa lagi nanti yang akan membesarkan agama ini? Maka dia akan menganggap enteng terhadap agama kita, agama Islam. Wa ra'aitul barihah ru'ya munkarah, tapi tadi malam saya melihat mimpi yang aneh. Faqala, lalu berkata Abu Hanifah, mahya, mimpi apa itu guru? Qala, gurunya berkata, ra'aitu daron wasi'ah, aku melihat negeri yang luas, muzayyinah, indah, wa fiha sajaratun musmirah, dan di negeri itu ada pohon yang rindang yang berbuah. Fa kharaja min ruknid dar khinzir, lalu keluarlah dari negeri itu seekor khinzir, seekor babi. Fa akala samar wal waraq wal aqsan, lalu ia memakan buahnya, buah kayu tadi, dan daun-daunnya
berikut ranting-rantingnya, hatta lam yabqa illa aslu tilkas sajarah, sampai nggak ada yang tersisa kecuali batangnya saja. Fa kharaja min asliha asad, lalu keluar dari dalam batangnya ini seekor singa. Faqatal khinzir, lalu ia membunuh babi. Faqala Abu Hanifah, lalu kata Abu Hanifah, innallaha 'allamani ilmu ta'bir fa hadhihi ru'ya khairul lana syarrun li'a'daina falau azintali fi ta'biriha la'abbartuha. Faqala Hammad, "Abbir ya Nu'man." Guru, aku punya ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang menakbirkan mimpi. Saya lihat mimpi ini baik untuk kita ini, dan bahaya untuk musuh-musuh kita. Jadi kalau dapat izin, saya ingin menafsirkan mimpi ini, boleh nggak guru? Abir ya Nu'man, silakan tafsirkan wahai Nu'man. Faqala, lalu kata Abu Hanifah, ad-darul wasi'ah al-muzayyinah darul Islam. Negeri yang luas, yang indah itu adalah negeri Islam. Wasajarah musmirah, dan pohon yang berbuah al-ulama adalah ulama. Wa asluhal baqi anta, batangnya yang tinggal itu adalah engkau wahai guruku. Wal khinzir ad-dahri, babi itu adalah dahri. Wal asad allazi yahlakuhu ana, dan singa yang menghancurkan dia adalah aku. Fa azhabu ana ma'aka, lalu ayolah pergi aku bersamamu guru. Fa bi barakati hammatika wa hadratika, dengan keberkahan dan kemuliaanmu guru. Atakallam ma'ahu wa alzamah, aku akan ngomong dengan dia dan akan aku kalahkan dia, kata Abu Hanifah. Fa fariha Ahmad, gembiralah Ahmad nih, ceria dia, cerah. Subhanallah, muridku gitu. Jadi di sini gambaran kepada kita bahwa seorang guru bukan berarti dia itu tahu semuanya. Ada saat-saatnya, ada sisi-sisi khusus tertentu yang guru tidak tahu, tapi malah murid-muridnya tahu. Jadi ilmu Allah itu sangat luas, dan ilmu Allah tidak terbatas. Singkat cerita, mereka pergi menjumpai dahri di masjid. Setelah berkumpul orang banyak, mereka pun hadir dengan gurunya Hammad. Abu Hanifah dengan Hammad, gurunya, berikut dahri naik ke atas mimbar. Manil mujib lisu'ali, siapa yang akan menjawab pertanyaanku, kata dahri ke orang banyak. Faqala, lalu berkata Abu Hanifah, ma hadzal qaul, ngomong apa ini? Sal fama ya'lam yujibuk, tanyalah, siapa yang tahu nanti akan menjawab apa yang kamu tanyakan. Qala, lalu heran dahri ini, waman anta ya sobi takallam ma'i, siapa kamu anak kecil yang ngomong dengan aku?
Kam min zawi asnan al-kibar. Banyak orang-orang yang berilmu, berwawasan luas sudah saya kalahkan. Kenapa kamu masih anak ingusan mau ngomong dengan saya? Faqala, lalu berkata Abu Hanifah, kalau bahasa kitanya, ini kecil-kecil cabai rawit ini. Jangan kau lihat aku ini masih anak muda, nggak sanggup menantang. Insya Allah saya jawab apa yang kamu tanyakan. Qala, berkata Dahri, hal anta tujib suali, apakah kamu akan menjawab pertanyaan saya? Kata Dahri. Qala na'am, ujibuka bitaufikillah, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan izin Allah. Qala, hal Allah maujud, apakah Allah maujud? Kalau dari etika nahunya, halillahu maujud, apakah Allah ada? Qala na'am, kata Abu Hanifah, ya ada. Qala aina huwa, di mana dia? Kalau memang Allah itu ada, mana dia? Kata Dahri, qala la makanalah, tidak ada tempat baginya. Qala wa kaifa yakunu maujud la makanalah, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak punya tempat? Qala lihaza dalil fi badanika, kata Abu Hanifah, tunggu, ini ada alasannya, ada dalilnya. Fi badanika, yang terdapat dalam dirimu sendiri. Qala mahwa, apa itu? Qala hal fi jasadika ruh, apakah dalam tubuhmu ada ruh? Qala, kata Dahri, na'am, ya. Qala aina ruhuka, fi ra'sika am fi batnika am fi rijlika, mana ruhmu? Di kepalamu kah? Atau di perutmu kah? Atau di kakimu kah? Fatahayyar Dahri, lalu tercengang Dahri. Summa da'a Abu Hanifah bil laban, kemudian Abu Hanifah meminta secangkir atau segelas susu. Wa qala, lalu Abu Hanifah berkata, afi hadzal laban saman, apakah di susu ini ada lemak? Qala na'am, ya. Qala aina makan samanu, fi a'lahu am fi asfalu, mana letak lemaknya itu, di atasnya atau di bawahnya? Fatahayyar Dahri, tercengang lagi Dahri ini. Faqala Abu Hanifah, lalu berkata Abu Hanifah, kama la yujadu lirruhi makanan fi badani wala lissamani makanan fil laban, kadzalika la yujad lillahi fil kaun makan. Sebagaimana tidak ada tempat bagi ruh dalam tubuh dan tidak ada tempat lemak dalam susu, seperti itulah Allah tidak punya tempat di alam ini. Alam itu apa alam? Alam itu selain dari Allah. Kalau bahasa lainnya makhluk. Makhluk adalah alam semesta selain dari Allah. Selain dari Allah itu makhluk. Allah disebut juga dengan Khalik. Allah Khalik alam makhluk. Baik, para pendengar rahimakumullah. Lanjut.
Summa qala Dahri. Lalu berkata Dahri, fama kana qabla Allah wa ma ba'da. Diubahnya lagi pertanyaan, apa yang ada sebelum Allah dan apa yang ada sesudahnya, kalau memang Allah itu ada. Qala Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, la syai' qablahu wa la syai' ba'dah. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah dan tidak ada sesuatu pun setelah adanya Allah. Qala kaifa yatasawwar mawjud la syai' qablahu wa la syai' ba'dah. Bagaimana kamu bisa menggambarkan ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya? Qala lihaza dalil fi badanika aidan. Dalil ini juga ada dalam dirimu. Qala fama huwa, apa itu? Qala fama qabla ibhamuka wa ma ba'da khansaruka. Ini apa yang ada sebelum ibu jarimu dan apa yang ada sesudah kelingkingmu. Kata Dahri, la syai' qabla ibhami wa la syai' ba'da khansari. Tidak ada satupun yang ada sebelum ibu jariku dan tidak ada sesudah ibu jariku. Setelah kelingkingku. Qala fakazalika Allah la syai' qablahu wa la syai' ba'da. Begitulah Allah, tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Qala baqiyat masalah wahidah, tinggal satu soal. Qala ajib anha insyaallah taala. Kata Abu Hanifah, aku jawab insyaallah, jangan takut, saya masih siap. Kata Abu Hanifah, qala ma sya'nullah al-an, apa kerja Allah saat ini? Kalau memang Allah itu ada, apa kerjanya sekarang? Qala, berkata Abu Hanifah, innaka akastal amr. Kalau begitu sekarang sudah berbalik masalah ini. Yang bagi ayyakunal mujib fauqal mimbar wasail tahtal mimbar. Harusnya yang menjawab pertanyaan itu ada di atas mimbar, yang bertanya ada di bawah. Fa ajibuka su'alin nazilta. Aku akan menjawab pertanyaanmu kalau kamu turun dari mimbar. Fanazalat Dahri, maka turunlah Dahri. Wa sa'ada Abu Hanifah, lalu naiklah Abu Hanifah alal mimbar, ke atas mimbar. Falamma jalasa